lomba kita semua. Kita akan berhitung dari nomor 1 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 36, 37, 42, 44, 56, 62, 64, 65,
Matius 7 ayat 12. Nggak boleh duduk di sini. Kagak ada lah yang di sini, ada di sini. Nggak ada ini emang. Bawa pakai ini, Pak.
tindakan kita, bukan saja ucapan tetapi dengan perbuatan kita sehari-hari. Baik, kita langsung dalam poin yang ketiga, yaitu iman tanpa tindakan itu mati. Teman-teman semua, dalam ayat yang ke-17 di sini mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, teman-teman semua, ayat 17 ini yang fokus memakai kata yang sangat keras, yaitu mati. Artinya mati di sini bukan mati fisik ya teman-teman, enggak. Tetapi mati di sini adalah iman yang tidak bekerja. Artinya bahwa tidak ada bukti, ya, tidak ada bukti, tidak ada perubahan. Perubahan itu contohnya ya seperti kita bilang iman, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Contohnya kita bilang iman, aku mempunyai iman, tetapi kita mengaku mempunyai iman, tetapi hidup kita kayak yang seperti yang mungkin dulunya kita anak yang berontak atau anak yang tidak mengasihi sesama, tetapi kita tidak mempunyai iman, tetapi hal-hal yang masih ada di dalam dunia yang dari dulu-dulu itu kita masih lakukan. Kita tidak mencerminkan iman tersebut dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, baik dalam tindakan dalam keluarga kita atau di sekitaran kita pun. Secara di sini di asrama kita tidak mencerminkan iman tersebut. Contohnya ya teman-teman semua, lampu tanpa listrik, ya, tidak menyala ya. Contohnya tubuh tanpa nafas tidak hidup. Begitu pula dalam kehidupan kita. Tanpa tindakan, iman itu tidak ada gunanya. Kita cuma mengaku doang, tanpa tindakan itu iman tidak ada gunanya. Jadi teman-teman semua, mari kita mengaku, kita percaya ada iman dalam hidup kita, kita percaya, mari kita cerminkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jangan dalam ucapan doang, tapi dengan tindakan kita, tingkah laku kita sebagai orang yang percaya. Baik, kita langsung saja dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari teks ini, dari ayat ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa iman bukan hanya sekedar ucapan. Iman harus dinyatakan dalam tindakan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Baik, ini sampai sini saja. Kemudian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Kak Rina boleh memulai. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Firman-Mu yang mengajar setiap kami. Biarlah Tuhan kami memiliki iman yang utuh, iman yang benar di hadapan-Mu, dan kami juga dapat menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Dalam hidup kami menunjukkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bila kami hanya bisa berbicara, tidak bisa hanya menegur sesama kami, tidak hanya bisa mengatakan Tuhan, tapi kami boleh berintegritas sesuai dengan perkataan kami dan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami semua Tuhan boleh mengikuti firman-Mu ini, menjadi pelaku firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan buat hamba dan yang firman pada pagi hari ini, dekat dalam berkuliah, keluarga dan juga dalam rencana. Tuhan senantiasa yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percaya
manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor pusat dan di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan yang terjabar, Dumai Riau, Sukselabar, Banten Zona A dan B, dan tagihannya berjalan dengan lancar. Mohon pimpinan dan pemerintahan Tuhan untuk seluruh pegawai yang agar dapat bekerja dengan aman dan selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk outsourcing Pertamina di Ramba. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Kami juga berdoa untuk tender pekerjaan jasa pelayanan UPI di lingkungan PT PLN Persero, UID Jakarta Raya di wilayah UP3 Ciputat, UP3 Marunda, UP3 Pondokopi, dan UP3 Cempaka Putih. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada PT Santosa Asijaya. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga kita bangkit berdiri. Pujian aku punya Tuhan Yesus. Kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat visi dan misi lembaga, prodi, baik prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi,
Bapak, kami berdoa untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus STT IKSM Santosa Asri di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami juga berdoa untuk pengembangan STT IKSM menjadi institut dan universitas. Tuhan kiranya menolong dan membukakan jalan untuk visi misi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya STT IKSM segera mendapatkan izin pembukaan prodi PAUD. Bapak, kami juga berdoa untuk proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2025 dan 2026 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik, dan Tuhan kiranya memberikan semangat, hikmat, dan kemampuan kepada mahasiswa. Bapak, kami berdoa untuk mahasiswa semester 8 yang sedang PPL. Kiranya Tuhan menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik, sehingga melalui pelayanan mahasiswa nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan pasca sarjana tahun ajaran 2026-2027. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati panitia dan semua yang terlibat dalam proses rekrutmen mahasiswa baru, dan setiap media yang digunakan Tuhan berkati. Tuhan juga menolong rencana kunjungan Pak Abraham dan tim BPP GSA di Sumatera Utara dan NTT pada bulan Mei dan Juni 2026 supaya mendapatkan mahasiswa baru dan biaya yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan gedung kampus Santosa Asih di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan yang menolong untuk rencana pembangunan tersebut. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung chapel dan asrama lantai 3 di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap berdoa untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Bapak, kami berdoa untuk komunitas Injil Santosa Asih. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami juga berdoa untuk pergerakan Injil Santosa Asih, kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon untuk pembangunan sarana dan prasarana, baik material maupun spiritual. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, kekuatan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang bekerja, Tuhan yang berkati, Tuhan yang juga meminta rezeki untuk setiap mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang masih dalam pendidikan, Tuhan berikan hikmat dan kebenaran supaya mereka bisa menyelesaikan
Shalom bagi kita semua. Ya, terima kasih buat pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Pengumuman yang pertama, apa namanya? Nggak tahu ini tadi Tamara lupa atau memang tidak menanyakan doa syafaat tambahan. Oh, lupa. Oke, kedepannya diperhatikan lagi supaya tidak mengalami hal yang demikian. Nah, yang hari ini pagi ini ada Julianto telat, Melvan telat, Femi sakit, Yusni telat. Siapa? Yusni sakit. Oke. Iya, mohon diperhatikan kalau dalam keadaan sakit jangan sampai maksudnya kayak Femi atau Yusni sakit tiba-tiba nanti pergi gitu ya. Jadi harus tetap mengikuti aturan. Jangan ketika Jumat tidak mengikuti kegiatan tapi tiba-tiba pergi keluar gitu ya. Kalau memang sakit ya benar-benar sakit, tetap harus stay di asrama. Saya ingatkan kembali, sudah saya kirimkan, nanti saya print kembali untuk jadwal kerja di dapur. Ini kan agak rentan nih kalau yang berlibur. Kalau hal itu terjadi berarti apa namanya? Kasih contoh aja deh. Contohnya di hari Jumat. Jumat itu sapu pel ada Medina dan Nenci, cuci piring Gaby dan Maria, cuci alat dapur Christine dan Bernike. Nah, ternyata sapu pel Medina dan Nenci tidak ada, pergi berlibur. Oh ya, untuk yang mau pergi boleh beranjak. Nah, Medina dan Nenci harus bertanggung jawab cari penggantinya. Kalau kalian kabur tanpa berita, berarti akan mendapatkan konsekuensi. Gitu ya. Ini sebagai contoh. Jadi kalau Medina dan Nenci berhalangan, bisa cari penggantinya atau rolling dengan yang lain. Gitu ya, minta tolong sama siapa kayak gitu ya kan, atau Tiara atau Femi, minta tolong ya hari ini kamu yang gantiin saya, nanti pas jadwal kamu saya yang mengerjakan. Gitu. Kalau hal itu tidak ada konfirmasi, berarti mereka akan masuk ranah. Gitu ya kan? Bisa jadi di konseling dulu di kantor, baru dikasih pilihan apa yang mau dikerjakan. Itu terkait untuk jadwal kerja di dapur. Hal ini dilakukan tujuannya supaya semua mahasiswa merasakan untuk mengerjakan pekerjaan di dapur. Demikian juga Biston, harusnya Biston kalau memang manusianya sedang sakit atau segala macam bisa menyampaikan kepada temannya untuk rolling. Itu ya. Terus nah, bulan depannya Juni yang ini masih desain, akan dilihat di bulan Mei siapa trending 6 besar nanti mereka yang akan kerja di dapur. Jadi harapannya tidak muncul lagi nih nama Julianto, Samuel Siregar. Kalau nama kalian yang muncul berarti harapannya semester ini kalian dilaporkan aja ke keluarga. Ya kalau memang kayak gitu ngapain balik lagi ke sini, gitu ya kan? Biar keluarga mempertimbangkan apakah masih lanjut kuliah atau cari kuliah tempat lain atau bekerja. Gitu ya kan? Jadi berjuanglah terkait hal itu. Harapannya kalian tidak trending lagi, masuk 6 besar. Itu aja pengumumannya. Ayat hafalan ya, hafalannya gampang ini. Ada Kristianus. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuat padamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka,
itulah isi pengtaurat dan para nabi. Ada Geisler. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, demikianlah juga berbuatlah kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan para nabi. Oke, ada Haikal. Matius 7 ayat 12. segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang juga berbuat kepadamu, perbuat jugalah kepada perbuat demikianlah juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, seluruh isi. Ada Hubertus. Bertus. Vian. Vian juga belum hafal. Ada Bintang. supaya orang berbuat demikian. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga pada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada Gebi. Isi hukum Taurat. Ada Nenci. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Karena itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Besok-besok dihafal sesuai dengan teksnya ya. Supaya sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Ada pengumuman dari yang lain? Ada yang ya? Boleh nggak dikeluarin? Bintang di kelas Ya. nggak boleh. Ada lagi? Ya, di kelas biasanya cuma sapu pel. Apa? Kelas biasanya kursinya dilipat. Dilipat-lipat atau dipinggir-pinggirin? Iya, diatur aja. Kalau memang malas melipat berarti di pinggir, disapu, dipel. Ada lagi. Nah, sebenarnya tujuannya adalah kalau protes berarti ngefek gitu sih sebenarnya. Kalau nggak protes berarti nyaman. Gitu. Kayak di halaman selalu protes mereka kan. Nantinya berarti ngefek nih. Nah, kalau Samuel Siregar dan Heber nggak bersih, konsekuensi kalian nanti minggu depan di halaman lagi. Ya, itu biar ngefek. Gitu ya. Jadi dilakukan aja dengan sukacita supaya kedepannya lebih baik. Ada lagi pengumuman dari yang lain? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, semangat berjuang. Itu udah hafal, cuma nggak dikasih. Aku udah hafal dari dulu sampai hari ini baru saya tidak hafal. Bapak tidak pernah tanya saya, jadi saya tidak hafal. Kan pendek. Pak, itu cicilan dapur kapan, Pak? Hah? Sekarang.
Apa? Cuci alat dapur. Cuci alat dapur. Mulai Mei. Itu Christine siapa sih Pak? Saya apa Christine Selanjutnya? Ada namanya. Sebentar. 1 bulan. Harusnya namanya aku taruh desain. Kalau kamu pakai C itu kamu. Kalau K baru Nggak dosa. Enggak tadi, soalnya Bapak nggak sebutin loh. Jangan berbuat dosa, Cok. Nih. Bentar nih. Kau ngapain? Christine di sini. Tadi Bapak udah sebutin alat cuci dapur. Oh iya nih cuci alat dapur. Christine kamu. Iya. Ambil Itu kapan Pak? Juman Sekarang. Bisa. besok. Iya. Kayak Enda sakit, kamu mungkin sendirian saya. Enda. Alat cuci dapur. Hinda punya Hinda. Berarti lah sakit. Tidak, sudah tadi pun lihat. Tidak apa sih? Enggak mungkin sendirian saya ngerjain. Panggil dia. Siapa kita panggil? Alat cuci dapur itu rantau atau gimana? Alat dapur iya rantau. Bukan ada yang rantau. Itu bulan ini berakhir. Kan Itu bulan cuma April. 1 hari, Bang? Cuma 1 hari, nggak 1 minggu. 1 hari. Apa Jadi sudah Julfan? kamu cuma di Jumat doang. Dihapus. Ayat hafal ada ini. Ini jadwalnya. Udah ada di grup sih. Jumat, Sabtu udah beda lagi, Minggu jadi semuanya kegilir. Atau mau 1 bulan? Ayah, masa di KSN banyak? Di kelas sedikit. Sampai kali lo ayah, sampai. Sama di perpus itu kan konsekuensi. Atau mau di JSM? Atau mau di perpus tadi? Ayo, aku panggil si Enda, ayo. Pak. Ini Pak yang mau tanya. Apa itu? Ini sakit obat pilek katanya. Ya, Ini kan Leni.